Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'. Para pemirsa sekalian, sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel kita tercinta ini, BLC Creative Channel, dalam program Colorful of Ramadan. Ya, insya Allah dengan kita terus menyimak program ini akan menjadikan Ramadan kita menjadi lebih indah. Sahabat BLC Creative Channel yang insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dalam kondisi kita bersama berada dalam sebuah bulan yang mulia, bulan yang istimewa, bulan yang berbeda jika dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kita bersama masih menikmati detik-detik akhir dari Ramadan yang insya Allah tidak lama lagi mungkin akan meninggalkan kita semuanya. Para pemirsa sekalian, ada satu hal yang kemudian harus menjadi renungan kita bersama dikala kita berada di akhir-akhir Ramadan ini, yaitu bagaimana kita mencoba untuk menengok kembali apa sebenarnya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ketika mereka berada di sepertiga Ramadan yang terakhir, ketika mereka akan segera ditinggalkan bulan Ramadan. Kalau kita melihat Rasulullah SAW, kemudian para sahabat, kemudian juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para salafus soleh, ternyata mereka, para sahabat sekalian, itu sangat sedih ketika Ramadan akan segera meninggalkan mereka. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa ketika Ramadan itu menjelang akan berakhir, Rasulullah SAW itu semakin mengencangkan ikat pinggang beliau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah beliau SAW itu lebih bersemangat di dalam beribadah di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Maka daripada itu, para pemirsa sekalian, marilah kita bersama untuk merenung bagaimana kita sudah menikmati dan mensikapi Ramadan yang sebentar lagi akan meninggalkan kita ini. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bersama, para pemirsa sekalian, dan ini harusnya menjadi renungan kita dikala Ramadan akan segera berakhir. Apa itu? Yaitu bagaimana nanti setelah Ramadan ini meninggalkan kita. Apakah kita akan tetap di dalam kondisi ritme yang kita jalani selama bulan Ramadan ini, ataukah kita akan kembali lagi pada kondisi-kondisi kita sebelum kedatangan bulan Ramadan? Karena kebanyakan di antara kita adalah ketika Ramadan sudah meninggalkan kita, kita sepertinya sudah terbebas dari sebuah beban. Ini bukan sikap yang semestinya kita lakukan, para pemirsa sekalian. Sikap yang harus kita lakukan adalah bagaimana
kita tetap menjaga dan meneruskan ritme Ramadan kita ini di hari-hari sesudahnya setelah Ramadan berlalu. Di dalam bahasa agama, hal itulah yang dinamakan dengan istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu dari kata qoma yastaqimu istiqomah. Artinya adalah kita tetap dalam kondisi tegak, tetap dalam kondisi lurus. Maka ketika kita hubungkan dengan konteks Ramadan ini, orang yang istiqomah itu adalah orang yang dirinya tetap tegak dan tetap lurus sebagaimana dia bersikap, sebagaimana dia berbuat, sebagaimana dia beraktivitas di bulan Ramadan. Maka orang yang bisa istiqomah itu adalah orang yang kemudian melanjutkan amalan-amalan Ramadan, melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan setelah Ramadan itu meninggalkannya. Inilah seharusnya yang kita lakukan, para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bisa melakukan hal ini, maka kita akan bisa menikmati ritme Ramadan ini sepanjang hidup kita. Dan alangkah indahnya ketika ritme Ramadan ini bisa kita nikmati sepanjang hidup kita, bukan hanya ketika kita berada di bulan Ramadan. Sehingga para pemirsa sekalian, bagi mereka yang bisa istiqomah, mereka yang bisa teguh, mereka yang bisa tetap tegak dan lurus di dalam kebaikan, sebagaimana yang sudah dia lakukan di bulan Ramadan, dia akan mendapatkan beberapa manfaat, dia akan mendapatkan beberapa keuntungan di dalam hidupnya. Apa itu keuntungan bagi orang yang bisa istiqomah, orang yang bisa melanjutkan amalan-amalan Ramadan setelah Ramadan berlalu itu? Paling tidak, orang yang bisa istiqomah, bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan, dia akan mendapatkan tiga keistimewaan. Apa itu? Yang pertama, dia akan dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dinamakan as-saja'ah, keberanian. Dia akan berani. Dia tidak pernah takut menghadapi apapun kondisi kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam salah satu ayat di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sana, innal ladzina qalu rabbuna Allah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi inilah balasan orang yang bisa istiqomah. Yang pertama, dia akan berani, alla takhafu wa la tahzanu. Jadi dia tidak sedikit pun memiliki rasa takut di dalam menghadapi kehidupan ini. Inilah buah pertama dari orang yang bisa istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan Ramadan. Dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya as-saja'ah, keberanian di dalam menghadapi persoalan-persoalan di dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua, para pemirsa sekalian, orang yang bisa istiqomah, bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan di kemudian hari setelah Ramadan itu berlalu, dia akan dapatkan apa yang dinamakan dengan al-itminan, ketenangan. Jadi inilah yang kedua, balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang bisa melanjutkan kebaikan Ramadan itu, dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan, ketentraman, kedamaian di dalam jiwanya, di dalam kolbunya. Dia tidak pernah merasakan sedih, dia tidak pernah merasakan susah, karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bahwa orang-orang yang selalu
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa orang-orang yang selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dirinya akan tatmainnul qulub, akan merasakan ketenangan di dalam hatinya. Nah, orang yang bisa melanjutkan kebaikan Ramadan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu keistimewaan, satu balasan, yaitu hatinya akan merasa tenang, al-itminan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, bagi mereka orang-orang yang senantiasa bisa istiqomah, senantiasa bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan di kemudian hari setelah Ramadan itu berlalu, maka dia akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dinamakan at-tafaul, rasa optimis. Jadi dia selalu optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Dia selalu mempunyai semangat di dalam mengarungi kehidupan ini. Tidak ada rasa putus asa. Tidak ada kemudian istilah Jawanya itu ngelokro di dalam menghadapi kehidupan ini. Meskipun banyak ujian, banyak hambatan, atau bahkan mungkin ada kegagalan-kegagalan yang harus dia alami di dalam kehidupannya, dia tidak kemudian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap optimis untuk terus menatap masa depannya, untuk melanjutkan kehidupannya, dan untuk berusaha meraih apa yang menjadi impian dan menjadi cita-citanya. Itulah yang dinamakan dengan optimisme. Dan ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang bisa istiqomah di jalannya. Termasuk di sini adalah mereka yang istiqomah tetap menjalankan kebaikan-kebaikan setelah Ramadan itu berlalu. Nah, inilah 3 buah dari istiqomah kita di dalam melakukan kebaikan-kebaikan setelah Ramadan itu meninggalkan kita. Semoga ini bisa menjadi satu pemicu, satu penyemangat bagi kita, para pemirsa sekalian, untuk bagaimana setelah Ramadan ini berakhir, setelah Ramadan meninggalkan kita, kita tetap bersemangat untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan Ramadan. Karena bagi mereka yang bisa istiqomah, bagi mereka yang tetap bisa terus meneruskan kebaikan-kebaikan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 hal tadi. As-saja'ah, keberanian, kemudian al-itminan, ketenangan, dan juga at-tafaul, rasa optimisme di dalam mengarungi kehidupan ini. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk para pemirsa sekalian. Kami ingatkan, jangan lupa untuk terus menyimak channel tercinta kita ini, BLC Creative Channel, dan juga jangan lupa untuk terus mensyiarkan channel kita ini dengan cara apa? Dengan cara kita meng-share, kita sebarluaskan konten-konten di channel ini. Kemudian kita juga memberikan tanda jempol kita, like kita pada channel kita ini di setiap programnya. Dan juga yang tidak kalah penting adalah kita mensubscribe, ya, agar apa? Agar channel kita ini terus bisa berkembang. Semoga yang kita lakukan itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan kebaikan yang melebihi dari apa yang kita lakukan itu. Inilah barangkali yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.